Halo, selamat pagi untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deodatus Sonsera dengan NPM 13 12 1007. Baik, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang persiapan mulai ekspor untuk memenuhi mata kuliah ekspor impor yang diampu oleh Ibu Nita. Langsung dimulai. Jadi untuk yang pertama, untuk persiapan mulai ekspor itu ada 4 tahap itu. Persyaratan umum eksportir, yang kedua kategori barang eksportir, yang ketiga persiapan dokumen, yang keempat cara pengapalan barangnya. Jadi usaha untuk sebelum melakukan ekspor itu, yang pertama berbadan hukum dibuktikan dengan legalitas resmi dari dapat berbentuk CV, firma, PT, persero, perum, perjan, koperasi. Yang kedua memiliki NPWP atau norma pokok wajib pajak, dikarenakan aktivitas ekspor berkaitan erat dengan perpajakan. Terus yang berikutnya mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti nomor induk berusaha atau NIB dari Dinas Perdagangan, terus surat izin perindustrian dari Dinas Perindustrian, berikutnya izin usaha penanaman modal dari dalam negeri atau PMDN, atau penanaman modal asing atau PMA yang dikeluarkan oleh Koordinasi Penanaman Modal atau BKPB. Untuk pengelompokan barang sendiri, ada barang ekspor, ada 4 bagian, terbagi dari 4 bagiannya itu barang yang diatur ekspornya, barang yang bebas ekspor, barang yang diawasi, terus barang yang dilarang ekspor. Barang ekspor itu, yang pertama barang yang diatur ekspornya itu barang-barang yang dapat diekspor namun harus memenuhi persyaratan khusus atau mendapatkan izin dari instansi terkait. Melindungi citra barang ekspor di pasar internasional, produk perkebunan kopi, produk industri kimia atau asam sulfat, produk perhutanan, produk pertambangan atau ikan. Terus yang kedua itu barang yang diawasi itu, jadi barang yang diawasi itu komoditi hanya bisa diekspor dalam jumlah tertentu ke negara tertentu. Jadi pembatasan ini diterapkan untuk melindungi ketersediaan barang di dalam negeri atau mencegah penyalahgunaan. Komoditi telah mendapatkan persetujuan Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk, ini ikan bandeng atau nenen, ikan Napoleon, kulit buaya dalam bentuk kue, tepung beras, pupuk urea. Barang yang dilarang ekspor. Jadi barang yang dilarang ekspor ini bertujuan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Barang yang bebas ekspornya itu, jadi dalam barang yang bebas ekspor itu pengatur komoditi hanya bebas ekspor diantaranya bertujuan untuk diverifikasi produk dan diverifikasi pasar serta untuk meningkatkan daya saingnya. Berikut ini ada dokumen ekspor, ada 4 bagian, yaitu yang pertama financial dokumen, yang kedua itu shipping dokumen, yang ketiga itu commercial dokumen, keempat itu government dokumen. Jadi untuk financial dokumen sendiri digunakan oleh eksportir untuk menarik sejumlah dana dari fishing bank. Untuk shipping dokumen sendiri, dokumen pengangkut tergantung pada jenis transportasi barang. Untuk dokumen komersial sendiri, faktur perdagangan, dia berkaitan dengan faktur perdagangan. Terus government dokumen itu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Contohnya COO dan PEB. Berikutnya ini ada shipping interaction. Jadi shipping interaction itu dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang ditunjuk kepada pihak pengangkut untuk mengangkut barang milik eksportir hingga sampai ke tempat tujuan. Jadi informasi yang terdapat dalam shipping interaction ini ada tanggal dan nomor shipping interaction, nama perusahaan pengangkut, nama dan alamat eksportir, nama dan alamat importir,
terus nama dan alamat notif party di luar negeri, nama komoditas, jumlah dan jenis pengemasan, berat bersih, berat kotor, pelabuhan buat dan pelabuhan bongkar, rencana tanggal ekspor, terus tanggal suving dan tolak pembayaran ongkos pengangkut. Untuk komersial invoice sendiri ada beberapa bagian, yaitu yang pertama not perincian, informasi dalam komersial invoice, nomor dan tanggal, nama importir, nama barang, terus harga per unit yang dijual, harga total seluruh barang, cara penyerahan barang, dan ada pun informasi lain. Contohnya itu nama kapal atau pesawat, kontainer number. Untuk packing list sendiri itu ada dokumen yang berisi informasi referensi packing list, terus informasi dalam packing list, nomor dan tanggal dokumen packing list, nama pembelian, importir dan penerimaan barang, nama barang, berat bersih dan kotor dari barang. Adapun informasi lain contohnya seperti nama kapal, pesawat, kontainer dan number atau tempat buat bongkar barang. Untuk berikutnya itu cara pengapalannya itu ada LCL dan VCL. Untuk LCL sendiri itu yang pertama eksportir mengikat gudang kargo baik milik pelayaran. Kedua, eksportir tidak perlu stuffing dan meminjam kontainer dari pelayanan. Nah, yang berikut stuffing dilakukan oleh pelayaran. Untuk FCL-nya sendiri, eksportir meminjam kontainer dan melakukan stuffing dan pabrik. Yang berikutnya, eksportir mengirim kargo dan dalam kontainer ke kontainer yard atau CY. Ada keuntungan FCL dan FCL itu kecepatan pengiriman, keamanan yang lebih baik, efisien untuk pengiriman besar. Terus kekurangannya itu biaya lebih tinggi dan kurang fleksibel. Nah, berikut ini adalah memilih antara FCL dan LCL itu ada volume barang, ada keamanan, kepakan, dan anggaran. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.